Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rencana-rencana saya kabarnya? Ya, mudah-mudahan rencana-rencana saya semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nggak kurang suatu apapun. Banyak rezeki, panjang umur, dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap menghadapi ujian kehidupan. Oke? Terima kasih masih bersama saya Aryawan Wibowo ya dalam Lanting Kutarjo ini. Tadi baru saja diajak muter-muter sama istri saya ya jalan-jalan ke Pasar Kutarjo, alun-alun, terus melihat-lihat tentang sentra kuliner yang ada di Kutarjo, yaitu pada saat pagi hari ya kondisi breakfast ada breakfast lagi. Oke. Itu jalan-jalan menuju ke arah gedung Kepatihan atau gedung Kecamatan Kutoarjo yang nanti akan kita bahas ya. Oke. Itu saja. Jadi semacam selingan lah ya. Intermezzo supaya rencana-rencana saya tidak bosan dalam mengikuti video-video saya ini. Oke. Nah, rencana-rencana saya semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rencana-rencana saya yang masih setia mengikuti perjalanan Napatilas sejarah Kutoarjo yang kita cintai ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat rencana-rencana saya semua yang baru saja gabung ya dengan channel kita. Ya, tapi tetap saja saya sarankan untuk mengikuti video saya yang dari awal supaya rencana-rencana saya lebih seru dalam mengikuti sejarah Napatilas Kutoarjo ini secara bersama-sama dengan kita. Oke. Nah, untuk pada video yang baru ini kita akan mengetahui tentang salah satu peninggalan sejarah ya Kabupaten Kutoarjo yang bernama Gedung Kepatihan atau sekarang ini yang dipakai sebagai Gedung Kecamatan Kutoarjo ya. Bagaimana profilnya? Oke, ikuti saja cerita dalam video ini. Oke, let's go. Di pagi yang cerah ini, langit biru sangat bersih, terhias awan yang sangat tipis dengan udara yang sejuk sekali. Rencana-rencana saya, kita berada di areal Gedung Kepatihan pada saat itu atau yang sekarang menjadi sebuah gedung kantor Kecamatan Kutoarjo. Kutoarjo, sebuah kota kecil yang sangat indah dan damai yang terletak di ketinggian 26 meter dari permukaan laut, menyimpan segudang kenangan dan sejarah yang sangat luar biasa. Yang salah satunya adalah Gedung Kepatihan yang sekarang menjadi kantor Kecamatan Kutoarjo. Rencana-rencana saya menjadi saksi bisu tentang besarnya perjalanan sejarah Kabupaten Kutoarjo pada saat itu. Dibangun pada tahun 1895
Gedung ini dibangun pada masa pemerintahan RAA Purboatmodjo yang memerintah pada tahun 1870 hingga 1915. Gedung ini merupakan salah satu gedung yang dibangun pada masa pembangunan mega proyek infrastruktur pembangunan gedung Kabupaten Kutoarjo yang baru yang dilaksanakan selama masa 3 periode kekuasaan, yaitu mulai dari kekuasaan Bupati Surokusumo, kemudian Pringgo Atmodjo, dan yang terakhir adalah Purboatmodjo. Dalam Perjanjian Giyanti, wilayah Kabupaten Semawung dan sekitarnya pada masa itu merupakan wilayah kesatuan di bawah kekuasaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Besar Jawa yang terkenal dengan Perang Pangeran Diponegoro usai, wilayah Kabupaten Semawung dan sekitarnya yang semula berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat diambil alih oleh pemerintahan kolonial Belanda yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Raden Adipati Aryo Surokusumo yang pada saat itu tengah menjabat menjadi Bupati Kabupaten Semawung melakukan pemindahan pemerintahan secara besar-besaran dari telatah Kabupaten Semawung menuju ke sebuah desa yang bernama Senepo, yang akhirnya nama Senepo itu diganti menjadi nama sebuah kota, yaitu Kutoarjo. Kutoarjo yang berarti kota yang sangat indah, damai, dan sejahtera di bawah kekuasaan Bupati Surokusumo. Pembangunan mega proyek tersebut diselenggarakan. Namun pemerintah kolonial Belanda ternyata ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan gedung pemerintahan Kabupaten Kutoarjo. Pemerintah Belanda dengan para insinyur-insinyur Belanda mengumpulkan semua kalangan pribumi yang akan terlibat di dalam proyek pembangunan tersebut untuk dilatih tentang ilmu bangunan dan ilmu arsitektur ala barat. Sehingga pada proses pembangunan tersebut terciptalah akulturasi perpaduan antara seni arsitektur Jawa klasik dan budaya barat. Seperti rencang-rencang saya saksikan sekarang, gedung-gedung yang sampai sekarang ini masih berdiri kokoh, termasuk seperti gedung Kepatihan ini. Rencang-rencang saya bisa melihat bagaimana corak dominasi ala barat sangat jelas terlihat dalam struktur bangunan tersebut. Pembangunan gedung Kepatihan ini menelan biaya kira-kira sekitar 4.551 gulden, yang merupakan kombinasi antara akulturasi budaya Jawa dan Barat. Semua tiang-tiang ini adalah tiang-tiang jati asli yang berumur sudah ratusan tahun. Hanya sekitar 10% dari seluruh total bangunan ini yang mengalami renovasi. Selebihnya 90% seluruh bangunan ini masih utuh asli yang berumur ratusan tahun sejak berdirinya tahun 1895
hingga sekarang. Semuanya masih tampak asli, berikut dengan ubin-ubinnya. Rumah ini atau gedung ini, Rencang-Rencang Sai, digunakan oleh seorang Wedana sebagai rumah dinasnya. Nah, ini Rencang-Rencang Sai. Ini adalah ubin yang menghiasi dari seluruh total ubin yang dipasang di dalam gedung kepatihan ini, dan ini masih asli, tidak ada perubahan. Umurnya hampir sama dengan semua yang ada di dalam fasilitas gedung ini, sudah ratusan tahun. Pada tahun 1933, pada masa itu Bupati Kutoarjo yang bernama RAA Turbo Hadikusumo diperintahkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menggabungkan diri dengan kabupaten baru yang bernama Kabupaten Purworejo, yang pada masa itu bupatinya adalah RAA Hasan Danudiningrat. Setahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 1934, Belanda menurunkan status Kabupaten Kutoarjo satu tingkat lebih rendah dari Kabupaten Purworejo, yang tadinya sebuah Kabupaten Kutoarjo menjelma menjadi sebuah kawadana yang pemimpinnya bergelar Wedono. Wedono diangkat dari seorang kalangan pribumi priai atau ningrat yang diangkat dan dilantik oleh pemerintah kolonial Belanda dan digaji dan diberikan rumah dinas seperti yang Rencang-Rencang saya saksikan sekarang ini. Inilah merupakan rumah dinas Wedono pada masa itu. Sedangkan kantor kawadanan tersebut sekarang inilah yang digunakan oleh Wakil Bupati Purworejo sebagai rumah dinasnya. Dan akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, status Kawadanan Kutoarjo berubah menjadi Kecamatan Kutoarjo hingga sekarang. Well, rencana-rencana saya semua gimana? Seru bukan? Ya begitulah rencana saya. Semua nama juga sebuah sejarah ya. Mudah-mudahan dalam video saya yang terbaru ini, rencana-rencana saya juga bisa memetik dan mendapatkan tambahan informasi ya dan wawasan tentang sejarah Kutoarjo ini, kota yang kita cintai ini, ya. Dan jangan lupa selalu subscribe ya dan share buat teman-teman yang lain atau rencang-rencang saya lainnya yang belum tahu atau belum gabung ke komunitas kita, supaya bisa mendapatkan informasi yang sama seluas-luasnya juga yang bisa berguna buat kita dan buat rencang-rencang saya semuanya. Dan jangan lupa pencet belnya yang keras-keras supaya saya tetap bersemangat dalam memproduksi dan mengupdate ya informasi-informasi baru tentang sejarah kelahiran kota kita tercinta Kutoarjo. Ya, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan itu semata-mata dari saya mohon maaf yang besar-besarnya. Apabila ada sebuah kelebihan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Umsikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur. Layangmu tak tampa wingi kuwi, wis tak waca apa karepe atimu. Ternyo ati iki maca tulisanmu, ra krasa netes eloh neng pipiku.
Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti enggal bali.